Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam anak-anakku semua. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kinerja teknik gateway ya, atau teknik konfigurasi internet gateway. Yang mana sebelumnya Bapak sudah share tentang pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya, yang mana kita membahas internet gateway ya. Sebelumnya Bapak sudah share materi bagaimana apa itu internet gateway, prinsip dan cara kerja internet gateway, jenis-jenis gateway. Oke, selanjutnya kita akan membahas prakteknya ya, yaitu teknik konfigurasi internet gateway atau NAT menggunakan Cisco Packet Tracker. Oke. Karena pada saat ini musim pandemi, jadinya kita praktek secara langsung itu susah rasanya. Jadi Bapak akan membuat simulasinya ya, yaitu akan melakukan simulasinya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker ya. Oke. Langsung saja ya kita buka aplikasi Cisco-nya. Oke, untuk aplikasi Cisco dan cara instalasinya sudah Bapak sediakan link di kolom deskripsi di bawah. Silahkan dicek ya untuk link kolom deskripsi di bawah. Oke, di sini saya sudah melakukan instalasinya ya. Oke. Nah, tadi bentuk gambarannya begini, yang mana kita menggunakan 2 mikrotik, 1 hub dan 3 PC ya. Oke. Kalian bisa cek di gambar yang pernah Bapak share ya, atau di buku. Oke, buku administrasi infrastruktur jaringan ya. Oke, langsung saja ya. Oke, di sini Bapak akan tarik hub mikrotiknya. Ini mikrotik. Ya. Tarik, klik. Oke. Cari mikrotik PT ya. Oke, mikrotik PT kita tarik di sini. Oke. Tadi kita menggunakan 2 mikrotik ya. Oke. Dan 1 hub. Akan kita klik hubnya. Oke. Dan 3 PC ya, atau 3 laptop. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya supaya router PT atau router kosong ini menjadi internet ya, atau sumber internet, kita akan membuat ya, atau pertama kita blok terlebih dahulu ya. Oke, ini kita blok. Oke. Lalu silakan klik di bagian new cluster. Oke. Maka otomatis dia akan terbentuk seperti ini ya. Oke. Seandainya sudah terbentuk, ini ibaratkan sudah menjadi sebuah internet ya. Oke. Nah, supaya lebih cantik tampilannya, kita akan fokus membuat tampilan terlebih dahulu ya, untuk menghubung antar PC klien ke switch ya, atau dari switch ke router maupun dari router ke cluster ya, atau si pemberi internet atau providernya. Oke. Nah, di sini Bapak menggunakan kabel strike ya, yaitu jenis UTP strike ya. Nah, kabel LAN itu dinamakan kabel UTP jenis strike. Oke, bebas. Hubungkan ke switch. Oke. Sekali lagi, kabel jenis track-nya kita tarik. Kita hubungkan ke switch. Oke. Tarik lagi. Dan kita hubungkan. Oke, kita buat tampilannya supaya lebih menarik ya. Oke. Selanjutnya untuk menghubungkan ya dari switch ke router satu, kita tetap masih menggunakan kabel UTP jenis track. Kita klik. Oke. Oke, ini agak bermasalah. Kita hapus dulu. Delete. Tarik, face, tarik,
Oke, tidak bermasalah. Lalu antar router satu ke cluster atau si pemberi internet atau provider, kita menggunakan jenis kabel cross ya, atau UTP TP cross. Klik router face. Oke. Sudah ya? Oke. Ini sudah terbentuk. Supaya lebih rapi dan tidak teracak dan mudah saat melakukan konfigurasinya nanti, kita akan menggunakan ya, kita buat namanya, klik double sini supaya lebih gampang kita ingatkan, yaitu di sini kita buat internet ya, namanya internet. Oke. Oke. Di sini Bapak akan buat ini sebagai mikrotik router ya. Kalian bisa cek catatan yang Bapak share, mikrotik router. Oke, sudah selesai. Oke, di sini kita buat namanya di sini yaitu FA 0/0 ya. Masukkan IP yang ingin kita masukkan, yaitu di sini IP server kita menggunakan IP 10 atau IP yang memberi providernya ya. Oke, 1/24. Oke, 24 ini adalah jenis IP yang kita gunakan ya. Sebelumnya sudah kita jelas juga jenis-jenis IP yang bisa kita gunakan ya. Di sini kita menggunakan jenis IP kelas C ya, atau bit 24. Oke. Selanjutnya sini kita buat DNS servernya apa? Server. Oke. DNS server kita menggunakan 8.8.8.8. Oke. Nah, jadi di sini kita akan fokus ya, yaitu membuat PC user ini atau PC kalian ini bisa terhubung ke jaringan internet ya, ataupun terhubung ke switch, ke router, lalu ke internet si pemberi internet atau provider. Oke, bagaimana caranya ya? Oke. Sini sudah terhubung, jari PC antar PC sudah terhubung, tapi PC ke router maupun ke internet belum terhubung ya. Kita kasih tandanya lagi biar lebih gampang diingat nanti. FA 0. Oke, kita masukkan IP-nya 10 lagi. 10. Ini bukan masukkan IP ya, ini cuma memberi tanda ya. 24. Oke. FA 1/0. Oke, 192.168.1.254. Inilah IP yang akan dibagikan ya, atau IP yang akan di-share ke klien nanti ya, atau IP yang akan digunakan oleh para PC ini ya. Oke. Kita taruh di sini. Nah, di sini sudah kita kasih tanda semua. Jadi ya saatnya kita akan melakukan settingan ya, atau pengaturan di bagian internet ini atau mikrotik pertama tadi. Silakan kita klik ya. Kita klik. Oke. Maka dia akan keluar bacanya router PT ya, atau router 0 ya. Kita klik. Atau kita back. Oke. Kita klik, lalu kita klik. Lalu cari bacaan CLI ya. Oke. Nah, di sini ada perintahnya yaitu System Configuration Dialog. Oke. Apakah kita ingin melakukan konfigurasinya? Kita ketik perintah no. Oke. Lalu untuk menampilkan bacaan routernya silakan kita enter kembali. Oke. Selanjutnya silakan kita ketik perintah yang namanya perintah N ya, untuk memulai. Silakan kita ketik perintah N, lalu config, oke, T, kita enter kembali. Oke, selanjutnya silakan kita ketik perintah int fat ya, fat 0. Oke,
Ini maksudnya yaitu interface tadi ya. Oke, tadi interface yang pertama yaitu interface 0/0 tadi ya. Kita enter kembali. Apabila sudah selesai, silakan kita masukkan IP address yang ingin kita gunakan, yaitu IP addressnya tadi yaitu IP server tadi ya. IP address jangan salah tulisannya ya. Address 10.10.10.1 ya. Nah, inilah IP server yang tadi ya, 1 ya, atau si pemberi internet atau dikenal dengan provider. Oke, spasi, silakan masuk next path-nya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Sudah selesai, silakan kita ketik perintah no shoot. Oke. Lalu kita enter. Sudah selesai di sini. Selanjutnya silakan kita ketik perintah exit atau perintah keluar. Kita enter kembali dan kita exit kembali dan kita enter. Oke. Proses untuk router 1 atau router provider sudah kita lakukan ya, atau si pemberi internet ya. Inilah perintahnya. Di sini boleh ditulis ya perintahnya. Ini perintahnya semuanya. Oke, bisa ditulis. Ini saya tutup. Oke. Dan kita back. Oke. Jadi si pemberi internet atau providernya sudah kita atur ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan settingan di bagian router MikroTik ya. Di bagian router MikroTik ini berbeda lagi cara pengaturannya, tapi tidak jauh bedanya ya. Kita cuma klik 2 klik, lalu CLI, lalu di sini silakan kita ketik perintah no. Oke. Lalu kita enter. Untuk memulai routernya silakan kita enter kembali, lalu kita ketik perintah N untuk memulai ya. Oke. Lalu conf, lalu kita enter. Silakan kita masukkan perintah intfa 0/0, lalu kita enter. Oke, selanjutnya silakan kita masukkan IP-nya ya. Oke, tadi IP 1 sudah kita jalankan ya, atau kita coba. Selanjutnya kita menggunakan IP ini nanti ya, atau IP router MikroTik-nya, yaitu IP address. Yang salah tulisannya, kalau salah tulisannya kita akan mengulang ya. Ulang 10.10.10. Lalu titik 2. Jangan lupa masukkan next path-nya, yaitu spasi 255.255.255. Oke, titik 0. Oke, lalu kita enter. Sudah selesai, silakan kita ketik perintah no shoot. Oke. Kita enter kembali. Oke, sudah selesai batas ini. Silakan kita ketik perintah exit. Kita enter kembali lagi. Kita exit. Kita enter. Sudah exit. Selanjutnya kita akan memasukkan fast internet 1/0 ya. Oke, ini dia. Yaitu IP yang akan kita share nanti ya, atau akan digunakan oleh para klien ya, atau laptop. Oke. Silahkan kita masukkan IP address-nya, atau sebelum itu kita masukkan perintah int spasi fa 1/0 ya. Ini bisa kita lihat 1/0-nya. Lalu kita enter terlebih dahulu. Enter. Baru kita masukkan IP address-nya. IP address. Lalu masukkan perintah 192.168.1.254. Oke, 254 ini adalah batas IP yang bisa kita gunakan nanti. Oke. Dan kita menggunakan jangan lupa masukkan next path-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, lalu kita enter. Sudah selesai.
internet fast header 1/0 sudah kita atur ya. Selanjutnya kita akan ketik perintah nusut kembali ya. Lalu kita enter. Oke, sudah selesai. Lalu kita enter kembali untuk menampilkan router config if ya. Oke. Di sini silakan kita ketik perintah exit kembali ya. Lalu kita enter. Sudah exit. Maka selanjutnya kita akan mengatur ya, atau memberi gateway ya. Gateway yang kita gunakan yaitu dengan cara ketik IP root ya, root. Oke, 0.0.0.0. Oke, sudah. Lalu spasi 0.0.0.0. Spasi lagi 10.10.10.1. Satu ini adalah IP dari provider si pemberi internet. Oke, di sini ya bisa kita lihat. Oke. Lalu silakan kita enter kalau sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita akan memberi ya, yaitu DNS servernya ya. Oke. Bagaimana cara memberi DNS server? Yaitu dengan cara ketik IP name server. Oke. Silakan kita masukkan DNS servernya, yaitu ini DNS servernya, bisa kita lihat, yaitu 8.8.8.8. Lalu kita enter. Oke. Jadi ini kita bisa lihat perubahannya. Tadi berwarna coklat ya, sekarang sudah berwarna biru, menandakan sudah setengah terhubung. Oke, sudah selesai. Pengaturan DNS server sudah kita lakukan ya. Selanjutnya kita akan memberi ya akses internet atau network atau akses transmisi ya untuk menuju internet ya. Contohnya di sini pemberi internet melakukan akses ke router Makrotik maupun sebaliknya ya, dari Makrotik mengakses internet. Ibaratkan dari dalam keluar, dari luar ke dalam, begitu ya. Bagaimana dengan perintahnya? Yaitu kita akan memberi akses, yaitu akses. Silakan kita ketik perintah akses. Oke, akses list. Oke, silakan masukkan angka dari 1 sampai 100 ya. Bahkan memberi aksesnya. Di sini saya menggunakan bebas angkanya. Bisa menggunakan 90, bisa menggunakan 99. Oke, di sini saya menggunakan 98 saja ya. Oke. Selanjutnya silakan kita ketik perintah permit. Lalu masukkan IP yang digunakan oleh Makrotik ataupun para user nanti ya, yaitu 192.168.1.0. Oke. Lalu jangan lupa masukkan 0.0.0.255. Kalau sudah selesai, silakan kita enter. Oke. Selanjutnya kita akan ya menunjukkan IP dari lokal ke router ya, dengan cara atau memberi akses dari, ibaratkan di sini ya, IP lokal, ini IP lokal namanya nanti ya, sehingga bisa terhubung ke IP Makrotik atau si pemberi internet. Oke. Caranya bagaimana? Yaitu langsung saja kita ketik perintah IP NAT, lalu full lokal. Oke, inilah namanya IP lokal nanti, yaitu IP lokal tadi. Pertama kita masukkan IP server 10.10.2. Oke. Titik
Dan masukkan nih, kita ulangi lagi sekali lagi ya. 10.10.10.2. Oke. Seharusnya di sini kita coba angka 1 di sini ya. Oke. Coba di sini kita buat angka 1. Dan di sini kita buat angka 2. Kita coba. Atau kita buat 2 saja biar lebih aman ya. Lebih enak. Ini kita juga buat 2. Oke. Selanjutnya silakan kita masukkan netmax-nya. Oke, salah. Oke. Netmax. Oke, jangan salah tulisannya ya. Netmax ya. Tulisannya salah. Oke. Netmax. Oke. Sudah selesai. Silakan kita masukkan netmax-nya yaitu 255.255.255.0 ya, 255.255.2550. Selanjutnya silakan kita enter. Oke, sudah selesai. Proses pemberian IP lokal sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengetik perintah ya, IP atau mengulang aksesnya tadi ya, parameternya tadi ya, IP NAT insert short list. Jadi silakan kita masuk 98 ya. Tadi awalnya kita gunakan angka 98 di bagian permit ya. Lalu full. Oke, lokal. Lalu overload. Oke, jadi tidak boleh melebihi 98 nanti ya. Oke, lalu kita enter. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan int kembali, yaitu fast 0/0. Oke, lalu kita enter. Oke, selanjutnya silakan kita masukkan IP NAT outset. Oke. CD. Enter, sudah selesai. Selanjutnya silakan kita masuk no shoot. Perintahnya hampir selesai. Oke, kita enter kembali. Lalu silakan kita ketik perintah exit. Lalu kita enter. Oke. Di sini proses sudah selesai ya, atau proses settingan untuk memberi transmission ya, atau jaringan dari internet ke jaringan lokal ya. Oke, di sini proses memberi internet ke jaringan lokal di sini ya. Dari internet ini memberi ke jaringan lokal sudah selesai kita lakukan ya. Di sini bisa kita lihat antar kabelnya sudah berwarna hijau semua ya. Ibaratkan lampu merah sudah bisa melalui ya, atau melakukan atau melanjutkan perjalanan. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur PC klien ya, atau jaringan dari internet ke menuju PC klien. Cara pengaturannya bagaimana? Yaitu kita akan mengatur yang namanya IP DHCP ya, atau IP yang akan kita gunakan di PC nanti ya. Caranya yaitu silakan masuk perintah IP DHCP full LAN. Oke, kita enter. Sudah selesai. Selanjutnya silakan kita ketik perintah network. Oke, jangan salah tulisannya. Silakan masukkan IP ini ya. Fast 1/0 ini ya, yaitu 192.168.1 ya, .0. Oke.
spasi 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah hampir selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi secara default untuk routernya, yaitu silakan kita masuk perintah default router. Oke. Router. Yaitu silakan kita masuk IP-nya kembali 192.168.1.254. Oke. Dengan adanya perintah default router ini, maka otomatis saat kita melakukan DHCP atau static nanti, maka IP-nya otomatis akan terisi. Oke, selanjutnya silakan kita enter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk DNS-nya, ulangi DNS servernya supaya PC kalian nanti atau PC yang kita gunakan terhubung ke DNS server ya, server. Supaya bisa kita ping nanti ya. Oke. 8.8.8.8. Lalu kita enter. Oke. Selanjutnya silakan kita petik minta exit. Lalu kita enter kembali. Oke. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Oke. Nah, panjang ya prosesnya dari atas sampai bawah. Oke, di sini anak-anak apa bisa tulis perintahnya apa saja ya. Oke, ini. Silakan tulis perintahnya. Ini Bapak turunkan pelan-pelan. Oke. Selanjutnya kita akan menguji ya atau melakukan ping ya dari PC kalian ini ke PC router ya. Oke. Selesai, selanjutnya kita akan cek ya atau mencoba mengeping ya akses dari PC kalian ini ke router Mikrotik maupun si pemberi internet ya atau dikenal dengan provider ya tadi ya. Oke. Di bagian PC kosong ini silakan kita klik. Oke. Awalnya posisinya di static ya. Silakan kita klik di bagian DHCP ya supaya otomatis terisi. Sebenarnya tidak masalah static ya, tapi di sini kita mencoba menggunakan DHCP. Kita klik. Oke, otomatis dia akan terisi tersendiri nanti ya. Oke, ini kita tutup kembali. Nah, PC 1 juga kita lakukan begitu. Seperti hal yang sama dari static menjadi DHCP. Oke, kita tunggu. Oke, otomatis ya terisi. Oke, di sini juga kita buat. Lihat. Oke, otomatis terisi ya. Di sini kita lihat, di sini kita menggunakan IP ya 192.168.1.2. Oke, di sini IP 3 dan di sini IP 4 ya. Kita akan mencoba ping ya terlebih dahulu. Klik, silakan klik salah satu PC di sini atau PC kalian. Lalu di bagian desktop, klik bagian desktop, lalu klik di bagian command prompt. Oke, di bagian command prompt silakan kita ketik perintah ping 192.168.1.254. 254 adalah IP ini ya. IP router Mikrotik ya. Oke, 254. Lalu kita enter. Oke. Nah, apabila bacaannya reply from gini ya, itu menandakan sukses ya atau terhubung ke jaringan tersebut ya. Selanjutnya kita akan coba ping IP provider ya. Tapi IP bagian Mikrotik yaitu 10.10.10.2. Lalu kita enter. Juga terhubung di sini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba ping IP provider si pemberi internet yaitu 10.10.10.1. Lalu kita coba enter. Kita lihat apakah sudah terhubung atau belum. Oke, di sini dia akan membaca, prosesnya agak lama ya. Oke, sudah terhubung ya. Oke, sini sudah terhubung semua. Oke, kita coba ping IP PC kalian sebelah ya. Kita coba ping IP di sini. Di sini kita menggunakan IP 2 tadi ya. Coba
ping 192.168.1. Kita coba 3. Oke, terhubung ya. Oke. Sudah terhubung. Oke. Supaya lebih cantik tampilannya, di sini Bapak akan buat di PC Ponol ini saya buat IP-nya yaitu 192.168.1.2. Oke, lebih cantik ya tampilannya. Juga di sini IP 3 sebagai tandanya ya, supaya lebih cantik tampilannya. Oke. Di sini kita buat hub. Oke, sudah selesai ya. IP dari PC klien ini sudah bisa menghubung ya, atau terhubung atau terkoneksi ke router Mikrotik dan juga terhubung ke internet atau si provider yang memberi jaringan tersebut. Oke, itulah tutorial singkat ya, atau arahan dari Bapak bagaimana cara melakukan teknik konfigurasi internet gateway. Oke, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.